Sudah lama tidak bahas benua. Ternyata ada Greater Adria, tersembunyi bawah Eropa. Bagaimana rupa wujudnya? Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, terakhir kali Mimin bahas benua itu soal Sundaland. Dan biasanya Mimin bahas benua-benua tersembunyi yang lokasinya itu dekat sama Asia atau dekat kawasan Oseania. Nah, sesekali kita bahas dulu sebuah benua yang tersembunyi di bawah benua Eropa, yaitu Greater Adria. Mungkin ada sebagian dari kalian yang pernah dengar soal benua ini ya. Jadi Mimin mau membahas soal bagaimana awal mula terbentuknya si Greater Adria. Terus kapan Greater Adria ini muncul ke permukaan, dan apa alasan Greater Adria kemudian menghilang. Dan kira-kira kalau kita menggunakan peta dunia yang modern, di manakah lokasi Greater Adria sekarang? Selama ini, Atlantis sama Zealandia yang selalu mencuri perhatian. Sesekali kita kasih pandangan sedikit dong buat Greater Adria. Greater Adria sendiri baru ditemukan oleh para peneliti pada tahun 2019 sebagai sebuah benua yang hilang. Menurut para peneliti, Greater Adria pernah muncul sekitar 240 juta tahun yang lalu, yang kemudian menghilang, atau lebih tepatnya mengalami subduksi di dekat Eropa Selatan, sekitar 120 juta atau 100 juta tahun yang lalu. Kenapa disebut Greater Adria? Coba kita lihat di peta. Apakah ada wilayah geografi di Eropa yang bernama Adria? Yap, ada Laut Adriatik, di atas sepatu boot. Maksud Mimin, dekat negara Italia. Jadi nama Greater Adria itu berasal dari Laut Adriatik. Sebab, bukti fragmen dari Greater Adria pertama kali ditemukan di sekitar kawasan Laut Adriatik. Tapi bukan pas di Laut Adriatiknya. Cuma sekitar Laut Adriatik, di sekitarnya. Lebih jauh lagi, nama Laut Adriatik dipercaya memiliki hubungan dengan kota Adria di Provinsi Rovigo, Italia. Nama kota Adria sendiri berasal dari bahasa Iliria, yaitu Adur, yang artinya air atau laut. Biasanya sih gitu amigos, asal-muasal nama sebuah tempat itu berasal dari suatu kata, yang mana kata ini juga merupakan serapan dari kata yang lain lagi. Lalu kata yang lain lagi ternyata diadopsi dari kata lain yang lebih lain lagi. Greater Adria sendiri merupakan pecahan dari superbenua Gondwanaland, dan juga pecahan dari bagian utara cikal bakal benua Afrika. Pecahan-pecahan ini kemudian bergerak menuju Samudra Neothetis dan menuju ke arah superbenua Laurasia. Greater Adria bergerak ke arah utara. Oh iya, sebagai tambahan informasi, ada sebuah teori tentang dua superbenua. Yang satu bernama Laurasia di sebelah utara, dan satu lagi adalah Gondwanaland yang di sebelah selatan. Jadi Greater Adria itu kabarnya berasal dari sebelah selatan. Kabarnya lagi, Greater Adria ini sendiri seukuran sama Greenland. Dan Greater Adria merupakan sebuah benua yang permukaannya adalah bebatuan. Hanya saja, sebagian dari bebatuan sedimen di Greater Adria memiliki massa yang terlalu ringan, sehingga tidak dapat tenggelam, atau dengan kata lain, pecahan benua yang ringan tersebut tidak ikut mengalami subduksi. Ketika benua Greater Adria mengalami subduksi akibat bertuburukan dengan benua Eropa sekitar 120 juta atau 100 juta tahun yang lalu, beberapa bagian dari Greater Adria yang merupakan bebatuan sedimen bermassa ringan tidak ikut tenggelam atau tidak ikut mengalami subduksi. Sehingga para peneliti percaya bahwa wilayah pegunungan yang ada di Eropa Selatan sebenarnya adalah pecahan dari benua Greater Adria, seperti pegunungan Apennine di Italia, sebagian dari pegunungan Alpen, dan bahkan pegunungan Balkan, sampai Yunani dan Turki, dipercaya sebagai pecahan dari benua Greater Adria yang telah mengalami subduksi. Terdapat sebuah penelitian yang dipimpin oleh Douwe van Hinsbergen dari Utrecht University terkait dengan Greater Adria. Douwe mengatakan bahwa kemungkinan Greater Adria itu merupakan benua yang berbentuk kepulauan. Sebentar, bukannya benua itu harusnya berbentuk sebuah daratan yang besar dan tidak terpisahkan? Itu benar, kalau dalam pengertian secara sempit. Kalau kita melihat dalam pengertian yang lebih luas, benua berarti melebihi batas wilayah kering daratan hingga mencakup wilayah sekitar yang tenggelam oleh lautan dangkal. Landas benua
lereng benua, serta pulau-pulau yang berlokasi di landas benua tersebut, yang secara geologis tergabung sebagai bagian dari benua. Contohnya United Kingdom, terpisah dari daratan utama benua Eropa, tapi United Kingdom tetap termasuk benua Eropa. Brexit gimana, Min? Itu beda cerita, Net. Jadi, kalau pada masa sekarang, kira-kira Greater Adria itu wilayahnya seperti apa sih? Maksud Mimin, seperti apa peta dari benua Greater Adria jika dibuat perbandingan dengan peta dunia yang modern? Nah, Mimin mendapatkan sebuah gambar yang sumbernya dari media thesun.co.uk. Mimin kasih linknya ntar di kolom komentar. Jadi ini gambarnya ya. Tuh, ada tulisannya. Lost Continent Hidden under Europe. Teh Greenland CZ Landmasses known as Greater Adria. Min, gue capek dengernya, Min. Sorry. Lost Continent Hidden under Europe. Nah, jadi bisa kita lihat keterangan di sini kalau Greater Adria itu memiliki ukuran sebesar Greenland. Terus gimana cara kita mengetahui negara mana saja yang sekarang termasuk ke dalam benua Greater Adria? Di sini, Mimin udah siapin 2 gambar ya. Mimin pakai aplikasi Pixel Lab. Harap maklum amigos, Mimin bikin video ini pakai HP jadul, jadi aplikasinya yang simpel aja. WKWK. Ini Mimin pasang gambar yang tadi, sama peta benua Eropa. Tapi gambar peta benuanya yang datar ya. Kan ada juga tuh gambar peta yang bentuknya ikutin bentuk globe atau planet bumi, jadi kayak bulat gitu. Jadi Mimin letakin dulu gambar benua Eropa di belakang. Gambar batas Greater Adria itu di bagian depan. Terus Mimin turunkan opacity gambar Greater Adria, biar lebih transparan. Dan biar bisa kita tahu, garis batas warna merah ini mencakup negara yang mana aja. Sebenarnya kedua gambar ini kurang pas ya amigos, tapi nggak terlalu jauh lah bedanya. Jadi masih bisa disesuaikan. Kita sesuaikan aja amigos. Terus kalau udah, Mimin buat garis. Mimin buat garis sesuai dengan gambar yang ada di Greater Adria. Dan kita bisa lihat, kalau Greater Adria itu dimulai dari semenanjung Iberia, tempat dari negara Portugal dan Spanyol. Sebagian dari wilayah Prancis, termasuk juga Pulau Korsika. Sebagian besar wilayah negara Swiss, sebagian besar wilayah Austria, sebagian besar daratan utama Italia, termasuk Pulau Sardinia. Tapi bisa kita lihat kalau wilayah Sicily Italia tidak termasuk. Greater Adria juga mencakup sebagian besar wilayah negara-negara Balkan, seperti Slovenia, Rumania, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, Albania, Yunani, Bulgaria, dan Makedonia Utara. Termasuk juga Hungaria, bahkan sampai Slovakia, dan sebagian kecil wilayah negara Jerman, sebagian kecil wilayah selatan Polandia, sebagian kecil wilayah Republik Ceko, dan sebagian kecil wilayah Ukraina. Nah, Greater Adria juga mencakup seluruh wilayah Turki. Wah, ini perdebatan sih amigos. Kita belum selesai dengan Turki itu termasuk benua Asia atau Eropa. Ini ditambah lagi sama Greater Adria. Sebenarnya kalau Turki udah pernah Mimin bahas sih, masuk benua Eropa atau Asia. Benua Greater Adria ini juga mencakup beberapa negara transkontinental di wilayah Kaukasus, yaitu Georgia, Azerbaijan, dan juga Armenia. Kalau kita lihat, sebagian kecil Rusia pada perbatasan Kaukasus juga termasuk ke dalam Greater Adria. Bahkan sampai ke benua Asia juga, kita bisa lihat sebagian kecil di bagian utara negara Iran, dan juga sebagian kecil dari Suriah. Wow, ternyata cukup banyak juga ya negara-negara yang termasuk ke dalam Greater Adria. Tapi kalau kita lihat di peta, sebenarnya Laut Adriatik sendiri tidak termasuk ke dalam kawasan benua Greater Adria. Lucu ya? Nah, Mimin mau kasih tahu sekali lagi ya, ini adalah cara yang Mimin pakai. Kita buat perbandingan sama peta benua Eropa. Selain pakai cara ini, Mimin juga melihat batas-batas negara yang emang ada di gambar ini amigos. Kalau kalian perhatikan, ada garis-garis batas hitam yang tipis.
Nah, itu adalah garis batas negara-negaranya. Jadi selain Mimin tempel batas warna merah ini ke peta benua Eropa, Mimin lihat juga batas-batas negara pada gambar ini. Jadi menyesuaikan gitulah. Kalau misalnya kalian punya cara sendiri untuk melihat negara-negara mana aja yang termasuk ke dalam Greater Adria, ya silakan aja. Semua orang punya versi masing-masing kok. Atau mungkin kalian kurang setuju dengan cara yang Mimin lakukan, silakan aja komen di kolom komentar amigos. Nah, bagaimana pendapat kalian soal Greater Adria? Silakan komen amigos. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.